Kamu pernah nggak sih kalau kamu itu ngerasain kamu ini bukan siapa-siapa? Kamu pernah nggak sih ketika mau ngonten, kamu tidak punya modal, terus kamu ngerasa nggak kalau misalnya kamu ini selama ini keterbatasan, terbatasan di konten itu? Nanti ada konten briefing, ada konten desain, ada konten video, dan segala macam itu merupakan sebuah konten, teman-teman. So, di video kali ini saya akan mengulasnya dan membedahnya, memberikan sebuah tips dan trik supaya teman-teman itu terus semangat untuk bisa konten. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Sinau YouTube yang membahas tentang dunia per-YouTubean dan konten kreator. Saya cukup lama nggak ngonten ya, teman-teman. Kayaknya hampir 100 hari ini ya, saya nggak ngonten sama sekali. Beberapa kendala dari kemarin itu ya yang saya rasain sebetulnya adalah ya sibuk di dunia nyata ya, usaha di dunia nyata. Terus kemudian kemarin juga saya ada kesibukan-kesibukan lain ya yang tidak perlu saya sebutkan, tapi memang itulah dunia saya. Selain saya sebagai seorang konten kreator, afiliator, saya juga seorang pengusaha, teman-teman. Ternyata walaupun usaha di offline itu juga butuh di online kan ya, karena teknologi semakin maju, teman-teman. Kalau saya tidak melakukannya, saya bisa tertinggal jauh. Nah, teman-teman juga ya, misalnya punya usaha apa gitu ya, bergerak di bidang apapun, jangan sampai tertinggal dengan teknologi. Makanya, enaknya adalah teman-teman sekarang tinggal dengerin aja ya, apa yang saya sampaikan. Wah, enak banget, Bang. Enggak, intinya tinggal seperti itu ya. Jadi setelah saya melakukan riset dan belajar lagi, saya mau bilang ke teman-teman ya, bahwa kalau kamu itu bukan siapa-siapa, kontenlah. Di dunia digitalisasi yang sekarang sudah begitu masif, teman-teman. Sudah begitu jauh. Jauh banget. Bahkan sampai sekarang ini sudah melampaui batas. Batas apa ya? Batas kemampuan otak manusia. Yang pertama adalah banyak hari ini tuh ya, influencer, konten kreator yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi hari ini menjadi apa. Yang kedua, bahwa setelah dia menjadi apa dan menjadi siapa, dia bisa memberikan kemanfaatan secara positif. Makanya ada sebuah kata-kata filosof ya, motivasi juga. Itu dari tokoh Islam, Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, pernah mengatakan begini, teman-teman. Kalau kamu bukan anak bangsawan, kamu bukan anak raja, maka menulislah. Iya, itu di eranya ya, yang sangat relevan. Itu menulis sangat relevan sekali. Tapi kalau hari ini, relevan nggak? Ya masih relevan, tapi tipis. Berarti yang paling penting untuk hari ini itu apa? Konten, teman-teman. Konten itu tidak hanya sebatas membuat video ya, tidak menulis juga. Konten itu bisa membuat sebuah desain, itu juga konten, teman-teman. Di konten itu nanti ada konten writing, ada konten desain, ada konten video, dan segala macam. Itu merupakan sebuah konten. Jadi ada beberapa orang-orang di Indonesia ini yang cukup sukses ketika dia menjadi seorang konten kreator. Ada beberapa orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, bahkan dia mungkin minder ya, awalnya ya kan? Dia jelek, nggak ganteng, nggak tampan, nggak cantik, nggak ayu. Terus dia ngonten. Dan akhirnya sekarang jadi apa? Jadi siapa? Beda halnya di tahun era sebelum digitalisasi ini masuk. Orang kalau mau jadi siapa, harus jadi artis dulu, teman-teman. Harus masuk TV dulu, baru kamu jadi siapa, gitu ya. Kenapa sih, Bang, harus ngonten? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada beberapa orang hari ini yang tadinya dulu nobody, sekarang jadi somebody. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Kemudian, kenapa sih harus ngonten? Alasan berikutnya adalah bahwa hari ini semua orang itu sudah dimudahkan. Ada beberapa tools yang hari ini sebetulnya sangat memudahkan teman-teman untuk bisa ngonten. Bahkan hanya menggunakan komputer, atau hanya menggunakan laptop, atau bahkan hanya menggunakan sebuah HP yang teman-teman miliki ya. Karena hari ini tuh dunia digital itu sudah yang tadi saya bilang ya, bahwa kita sudah lompat jauh. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan namanya teknologi AI ya. Kamu mau baca AI atau AI sama ya, ini hanya istilah, teman-teman. Mungkin di beberapa part video yang akan datang, saya akan kasih tips dan trik ya, bagaimana cara memanfaatkan teknologi AI ya untuk kebutuhan pembuatan konten. Tapi walaupun begitu, YouTuber-YouTuber yang lain pun sudah banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan AI ini. Hanya saja mungkin akan berbeda ya kalau versinya mereka. Versi mereka beda sama versi saya. Mungkin versi yang memang saya akan menjelaskannya ada kaitannya dengan dunia perkontenan ya. Di video-video yang lain, di video-video Sinau YouTube ini, saya juga sudah menjelaskan kendala-kendala atau tips dan trik bagaimana cara membuat sebuah konten yang baik ya. Tinggal di searching aja, teman-teman.
Ada yang cara memilih handphone, ada juga cara memilih kamera, ada yang cara memilih mikrofon, kemudian ada yang menjelaskan bagaimana menulis skrip, dan juga bagaimana cara teman-teman itu supaya pede di depan kamera, gitu ya, seperti apa. Itu banyak yang sudah saya berikan. Tinggal teman-teman mau nonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya, tinggal dicari aja. Lalu pertanyaannya, mentalitas seperti apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman supaya bisa percaya diri dalam konten? Jadi kuncinya adalah jangan menjadikan kendala itu kelemahan, teman-teman. Tetapi justru kendala itu adalah sebuah kekuatan, sebuah kreativitas, sebuah challenge, sebuah tantangan. Kelemahan kita, para konten kreator pemula, terutama itu dia, teman-teman. Kalau teman-teman bilang sudah merasa kalah dulu, karena merasa bahwa, gua alatnya terbatas, gua udah bayangannya itu takut. Tuh. Makanya saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau konten aja. Jangan takut gagal. Karena mentalitas pokok untuk kamu menjadi seorang konten kreator itu, kamu jangan takut gagal, teman-teman. Jadikan kelemahan-kelemahan yang kamu miliki itu sebuah kekuatan, sebuah challenge untuk membuktikan bahwa ini gue bisa gitu. Itu yang harus kamu tanamkan ya, teman-teman. Yang harus teman-teman tanamkan supaya nanti ketika kamu konten, ya sudah itu sebuah menjadi proses, sudah menjadi alur sebuah cerita yang harus kamu lewati, seperti itu. Kemudian tips yang berikutnya adalah mulailah dari yang kamu miliki. Jadi ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa kalau kamu mau konten, kamu mulai dari yang kamu bisa dulu. Kan kamu punyanya ini nih, kamu punyanya misalnya hanya cuma handphone gitu. Dan kamu hanya bisa kontennya di desa, kamu hanya bisa kontennya di dusun yang sangat jauh gitu. Atau kamu hanya bisa kontennya di daerah pelosok gitu. Nggak masalah, teman-teman, karena itu yang kamu punya. Justru itu yang menjadikan potensi konten kamu itu berbeda. Saya punya kunci, saya punya resep, saya punya trik nih ya di sini ya. Bahkan saya pernah bilang bahwa sebuah konten itu kuncinya adalah makin lokal, makin mengglobal. Itu kuncinya, teman-teman. Karena kalau konten-konten yang biasa itu biasanya sudah umum ya, sudah lazim atau sudah bosan gitu. Tapi kalau kamu berani bikin konten yang lokal dengan peralatan yang kamu miliki, peralatan yang saat ini kamu miliki gitu ya, misalnya hanya menggunakan handphone ya, tapi kamu produksinya di daerah atau di tempat-tempat yang sebelumnya orang itu tidak pernah melihat, itu potensinya lebih besar, teman-teman, untuk kamu ngetop, teman-teman ya, seperti itu. Selanjutnya adalah strategi apa sih untuk memulai kamu membuat konten. Yang ini sudah saya jelaskan ya, teman-teman, di beberapa video-video yang sebelumnya, dan ini detail banget, tapi saya coba ulang lagi ya. Yang pertama adalah kalau kamu mau konten, pilihlah niche yang tepat. Niche itu topik yang spesifik. Topik yang spesifik itu jauh lebih memungkinkan kamu mudah untuk ngetop. Kemudian yang berikutnya adalah, ya kalau kamu konten gunakan format yang sederhana ya, yang paling gampang. Misalnya kamu bikin short video gitu, kamu bikin vlog-vlog ringan, atau kamu bisa bikin tutorial-tutorial singkat mengenai misalnya yang kamu mampu lah ya. Jangan yang rumit-rumit. Yang berikutnya adalah kamu juga wajib tahu tentang optimasi algoritma. Cara belajarnya gimana? Itu gampang banget ya, teman-teman. Gampang banget. Kamu pernah nggak sih ketika kamu itu misalnya main TikTok atau main YouTube ya, yang paling gampang TikTok lah ya. Misalnya kamu bikin hashtag. Hashtag itu kan biasanya kalau misalnya kamu bikin video, kalau kamu misalnya bikin video, terus kamu tulis di deskripsinya kamu itu ya, tuliskan aja agar dengan tulisan gitu. Kamu tulis misalnya ya, hashtagnya tentang vlog. Itu biasanya ada tuh angkanya ya, angka yang muncul. Nah, angka itu menjadi acuan, teman-teman. Itu yang disebut dengan algoritma tadi. Banyak yang nonton ya. Nah, itu algoritma paling sederhana. Selanjutnya kamu harus bikin thumbnail yang bagus. Itu masih ada hubungannya dengan algoritma tadi ya, teman-teman. Bikin deskripsinya yang benar ya. Terus jangan lupa video yang kamu buat harus ada judulnya ya, tidak boleh tidak ada judulnya pokoknya. Itu bagian terkecil dari memaksimalkan atau optimasi dari algoritma tadi. Strategi yang berikutnya adalah kamu posting secara rutin, konsisten. Postinglah. Ini tamparan buat saya juga sih ya. Terus terang karena saya pribadi sampai detik ini juga masih terus belajar. Jadi belajarlah, teman-teman. Belajar terus ya. Karena biarpun saya sudah punya jam terbang yang lumayan, tapi kadang-kadang saya juga mengalami kesulitan, teman-teman. Kesulitannya adalah mencari idenya. Sebetulnya gini, hal yang paling mudah untuk bisa kamu konsisten posting adalah kamu bisa menemukan dunia kamu sendiri. Menemukan niche yang tepat, ya, itu kuncinya sih sebetulnya. Jadi kamu bisa konsisten kalau niche kamu itu memang sesuatu yang kamu sukai. Kira-kira kesalahan-kesalahan apa sih yang harus dihindari pada saat konten?
Ini fatal ya teman-teman, kalau kamu bukan siapa-siapa loh ya. Kecuali kalau kamu itu misalnya kamu sudah punya branding ya, punya personal branding. Itu yang kamu jual. Mungkin kamu bisa meniru, tapi kamu misalnya kamu bukan siapa-siapa, jangan meniru teman-teman. Maksudnya meniru plek-ketiplek gitu ya. Karena ada rumusnya juga kan ya, ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah hindari OVT. Itu apa bang? Overthinking yang berlebihan ya. Ini kesalahan-kesalahan yang buat kamu itu yang akan memulai menjadi seorang kreator. Kamu pasti mikirnya macam-macam teman. Wah nanti gua gagal, gua nanti gimana, gua nanti seperti apa. Itu overthinking yang berlebihan ya teman-teman. Sebenarnya belum terjadi ya. Nah makanya hindari hal seperti itu. Itu cara memecahkannya gimana bang? Lakukan aja. Udah nggak usah mikirin salah benarnya ya, karena hari ini terus terang hari ini tuh dunia sedang mengalami perang media. Jadi tidak peduli kamu mau kayak apa, kamu seperti apa, itu nggak peduli. Yang penting kalau kamu memang minat konten aja teman-teman. Karena ini untuk menjawab bahwa kalau kamu bukan siapa-siapa, kontenlah. Sama ini nih ya, pada saat kamu konten, kamu tidak melakukan interaksi dengan si viewer atau si audien, karena ini akan mempengaruhi si audien tadi ya. Audien itu akan ngerasa bahwa dia ngomong begitu gak enak gitu, ngomong-ngomong aja nyerocos tapi tidak membawa penonton atau audien untuk berinteraksi dengan kamu ya. Nah itu bahaya ya. Misalnya di akhir kamu melakukan apalah ya, misalnya kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like ya, kamu bisa share gitu, atau kalau ada pertanyaan kamu tuliskan di komentar gitu misalnya ya. So bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, kira-kira apa lagi gitu ya. Ini kesalahan yang harus dihindari juga ya teman-teman. Pertanyaan yang memang atau si penonton itu berinteraksi itu penting juga. Semua konten kreator hari ini dulunya bukan siapa-siapa teman-teman, tapi sekarang hari ini menjadi apa dan siapa, dan dia bisa menjadi inspirator bagi kreator atau konten-konten kreator lainnya ya. Jadi kalau kamu bukan siapa-siapa, kontenlah. Setidaknya kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like ya, kamu bisa share, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa isi di kolom komentar ya, yang mau ditanyain. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan ke teman-teman, dan salam sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.